البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadisnya Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Hadisnya muttafaqun alaih, yang berisikan tentang ancaman orang yang apa? Memutuskan hubungan silaturahmi. Paham ya? Tafaddalu. Naam, kalau pendek dihafalkan ya, pendek sekali kan, la yadkhulul jannata qati'un, pendek. Kalau pendek dihafalkan, yang dari kasih kitab itu dilihat. Dihafalkan mana, pendek dihafalkan. Jangan dilihat aja, diperhatikan itu, kalau pendek dihafalkan. Dibiasakan biar terbiasa menghafal hadis-hadis yang pendek. Naam. Karena menghafal hadis penting sekali ya. Itu termasuk hujjah. Paham ya? Tapi pastikan diamalkan, karena kalau enggak diamalkan bisa menghujati kita sendiri. Oleh karena itu sampai-sampai ada ulama yang mengatakan man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis akan kuat argumennya. Maka dilatih, dibiasakan menghafal hadis, yang pendek pun dihafalkan. Kalau panjang masih ada udzur, kalau pendek dicek, pendek hafalkan. Kita lanjutkan berikutnya, perhatikan baik-baik halaman yang ke-55. Halaman yang ke-55. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, wa fis sahih, itu udah ya, itu ya, bawahnya berarti ya, sudah belum San? Bawahnya kan? Naam. Kata beliau di sini, amma atau fal wasil 'ala al-haqiqah wal kamal huwa alladhi yasiluhum wa in qata'u. Ini kata ulangi dikit masalah, perhatikan ini. Maka orang yang menyambung silaturahmi pada hakikatnya itu adalah apa? Dan yang sempurna adalah orang yang menyambung hubungan silaturahmi walaupun mereka memutuskan. Hadisnya belum? Hadisnya belum? Baik, kita ulangi. Wa fis sahih Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, perhatikan itu. Rasulullah SAW menyatakan, laisal wasilu bil mukafi' walakinal wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Masya Allah, perhatikan ini. Datang dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, bukanlah orang yang menyambung hubungan silaturahmi itu dikarenakan jasa. Jadi karena jasa dia menyambung terus. Karena suka ngasih uang, suka transfer per bulan, akhirnya dia sambung terus hubungannya, silaturahminya. Bukan itu pada asalnya. Walakinal wasilu, tapi yang dimaksud dengan menyambung hubungan silaturahmi, alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Penting ini, perhatikan itu. Yaitu orang yang apabila diputus hubungan silaturahmi dia menyambungnya. Itu pada hakikatnya. Tapi seringnya orang terbalik. Dia akan menyambung silaturahmi kalau sering apa? Dapat jasa. Ya enggak? Suka ngasih uang, ya kan? Suka transfer fulus, ya kan? Per bulan suka ngasih uang, akhirnya dia sambung terus. Yang saudaranya yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang istri hidup sederhana, diabaikan oleh dia. Diputuskan hubungan silaturahminya, itu yang berbahaya. Karena pada hakikatnya yang maknanya adalah menyambung hubungan silaturahmi, perhatikan, adalah apa? Apabila diputus, nah barakallahu fiik, silaturahmi tersebut dia menyambungnya. Bukan karena jasa, ingat-ingat, bukan karena jasa. Disimak kitabnya. Nah, selain kitab disingkirkan. Kata beliau, amma idza wasalahum idza wasaluh, adapun apabila dia menyambung silaturahmi kalau mereka menyambung juga, wa qata'ahum idza qata'u, dan memutuskan hubungan silaturahmi kalau mereka memutuskan juga, fa hadza mukafi'un. Berarti yang seperti ini apa? Mukafi' namanya. Karena jasa. Perhatikan, karena apa? Karena jasa. Yang seperti ini keliru berarti. Jadi menyambungnya bukan karena lillah tapi karena jasa. Kalau disambung nyambung dia. Kalau diputus dia langsung putus juga itu. Jangan, apalagi orang
tua, ortu orang tua barakallahu fiik. Kemudian masih ada keluarga, saudara, saudari. Nah, jangan gara-gara mereka orangnya tidak punya, hidup sederhana, akhirnya kita putuskan hubungan silaturahmi, jangan. Karena masalah dunia ini sifatnya apa? Hanya sementara saja. Pastikan kita bisa mengkondisikan keadaan. Karena banyak keadaan seperti itu ya, sudah berkeluarga, lupa orang tuanya. Lupa ibunya, lupa bapaknya, la SMS, wala chattingan, wala nelpon, wala syai'. Karena dia sudah berkeluarga sendiri dia. Sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anak-anaknya, sibuk dengan keluarganya, lupa orang tuanya, jangan. Paham ya? Dan kita lewati kemarin kan, kebanyakan orang itu terbaliknya bagaimana? Kalau sama orang lain senyum-senyumnya. Hayakumullah, ahlan sahlan, anta bi khair, kaifa haluk ya akhi? Sama orang tuanya merengut. Itu kebanyakan orang seperti itu biasanya. Ketemu di orang tuanya merengut. Enggak senyum wala syai', itu jangan. Pastikan antum semuanya sudah punya ilmunya. Paham ya? Kalau sama orang lain wajar aja, biasa aja, santai aja. Sama orang tua itulah yang harus kita kondisikan. Senyum bagaimana bapak, bagaimana ibu, ummi, abi, ya enggak? Jangan sama orang lain senyum-senyum. Orang lain ini bukan yang ngirim uang ke antum. Orang lain ini bukan yang suka mengkondisikan keadaan antum. Tapi sama orang lain senyum-senyum dia, sama orang lain. Perhatikan ini. Sama orang lain senyum-senyum, ya kan? Murah senyum, ramah tamah. Sama orang tua merengut wajahnya. Terbalik namanya. Mafhum Islam? Terbalik namanya. Justru seharusnya orang tua itu yang suka mengarahkan antum, mengkondisikan antum, membimbing antum, mana itu? Nah, orang lain senyum-senyum, masya Allah, hayakallah, ahlan sahlan, bi khair, kaifa haluk anta bi khair. Enak anta ya akhi, ramah tamah luar biasa. Sama orang tua enggak nyapa wala syai'. Terbalik atau tidak? Nah, jelas. Mafhum? Terbalik seperti itu. Pastikan kalau sama orang tua itulah yang terbaik. Karena orang tua itu barakallahu fiik, pertama, dulu yang pernah mengasuh kita, merawat kita, besarkan kita, bimbing kita, wirawiri, kelompar-kelompar kemana pun diajak antum. Paham ya? Ketika nangis masih kecil, dibopong oleh ibu, paham ya? Disusui, kadang tinggal pergi kemana, bapaknya lihat pun digendong juga. Bayangkan itu. Setelah besar durhaka, jangan. Setelah berkeluarga, punya istri, lupa keluarga, jangan. Paham ya? Itu penting sekali ya, karena ada yang seperti itu, pastikan kita bukan termasuk mereka. Paham ya? Orang tua enggak SMS, wala chattingan, wala nelpon, sampai punya cucu pun, cucunya ini enggak dibawa kepada orang tuanya. Enggak ditampakkan kepada mertuanya gitu loh. Putus hubungan. Allahul musta'an. Gara-gara dunia jangan. Paham ya? Gara-gara dunia, masalah pribadi jangan. Pastikan semua bisa dikondisikan. Kita lihat sini, kata beliau, perhatikan baik-baik, barakallahu fiik. Wa hadza yakunu ma'ar rahim wa ma'aghir rahim. Seperti ini, perhatikan, menyambung hubungan silaturahmi ini bersama orang-orang yang keluar, barakallahu fiik, punya kekeluargaan dan bersama orang lain yang masih kerabat. Paham ya? Lakin wasil 'ala haqiqah wal kamal huwa alladhi yasiluhum wa in asa'u ilai. Penting, berat memang. Berat ini, tapi ini paling bagus, lihat ini. Akan tetapi menyambung hubungan silaturahmi secara hakikat dan sempurna adalah orang yang menyambung hubungan silaturahmi kepada mereka yang mereka berbuat jahat padanya. Sudah berbuat jahat, berbuat jelek dengan kita sambung. Assalamualaikum, salam enggak jawab. Datangnya pun ketuk pintunya enggak dibukakan pintunya juga. Niatnya udah baik, niat kita. Mereka biarkan. Paham ya? Karena biasanya dengan respon seperti itu, barakallahu fiik, itu mereka kesadar biasanya. Wah, ini udah dimusuhi, udah benci, kok malah datang gitu loh. Ngasih beras depan pintu lagi. Dia musuhi kita, benci dengan kita, merengut sama kita. Kita datang salam enggak dijawab. Paham ya? Kemudian kita kasih beras 5 kilo depan pintunya. Berpikir dia, wah, ini saudara kami ini sudah didiamkan, tidak bicara, dijauhi. Kok masih aja kasih beras 5 kilo depan pintu? Bayangkan, sadar mereka, berpikir, oh ternyata berbuat baik. Kadang seperti itu bisa. Paham ya? Makanya lihat ini. Berat memang. Sudah berbuat jahat terhadap kita, tapi kita menyambung hubungan silaturahmi. Walihada fis sahih aidha. Ini penting, hadisnya bagus sekali, hadis ini. Dipahami baik-baik. Kadang orang ingat-ingat, jangan pernah antum berbuat baik itu minta dibalas, jangan pernah. Orang yang antum kasih kebaikan kok enggak balas kebaikan, biarkan Allah Taala yang balas. Kadang orang gitu kan, wah ana udah berbuat baik kok enggak paham-paham orang itu ya. Kok cuek aja ya. Itu kita berarti apa? Ketika berbuat baik itu mengharapkan balasan dari dia. Pastikan ketika antum berbuat baik itu mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Tenang, pikiran sudah tentram, nggak usah pedulikan lagi sudah. Ana udah berbuat baik gini kok nggak dibalas sama dia ya.
Berarti mengharapkan balasan orang lain. Lihat ini hadisnya. Walihada fi sahih aidan. Oleh karena ini di dalam sahih juga disimak itu, anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa usinu ilaihim wa yusiuna ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Lihat nih. Ini udah agak parah nih. Tapi suruh sabar, lihat ini. Ada salah seorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat. Aku sudah menyambung hubungan silaturahmi kepada mereka, tapi mereka memutus." Bayangkan, udah berusaha ini. Berusaha menyambung hubungan silaturahmi, tapi mereka yang memutus. Wa uhsinu ilaihim, dan aku berbuat baik kepada mereka, wa yusiuna ilayya, tapi mereka berbuat jelek kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, dan aku berbuat bijak. Ahlum bijak artinya berbuat bijak, berbuat lembut. Aku sudah berbuat bijak, berbuat lembut kepada mereka, wa yajhaluna alayya, tapi mereka cuek. Nah, masa bodoh, enggak peduli. Bayangkan itu. Bagaimana nasihat Rasulullah SAW? Faqal la in kunta kama qulta, kalau seandainya keadaan kamu seperti yang kamu ucapkan, faka'annama tusifuhumul mal, seakan-akan barakallahu fiik, kamu itu minum apa? Minum abu yang panas. Ya enggak? Sudah berbuat baik, berusaha menyambung, tapi apa? Tetap dia apa? Diperlakukan dengan jelek. Itu seakan-akan kamu itu minum apa? Meminum abu yang panas. Aroma itu abu. Ham itu panas. Tusifuhum itu maksudnya tasrab, minum. Paham ya? Wala yazalu ma'aka minallah dhahirun alaihim madum ta'ala dzalik. Tapi lihat ini. Senantiasa bersamamu Allah memberikan apa? Dhahir, pertolongan. Paham ya? Pertolongan bagi kamu atas kejahatan mereka. Madum ta'ala dzalik, selama kamu berada di atas apa? Keadaan tersebut. Sudah berbuat baik, berusaha semaksimal mungkin, datang ketok pintu salam gak dijawab juga, ngasih beras 5 kilo depan pintunya pun dicuekin, sudah transfer per bulan pun gak dianggap. Itu kalau kita mengharapkan kebaikan manusia, seperti itu keadaannya. Tapi kalau kita mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, kebaikan yang kita berikan kepada manusia, tenang pikiran kita. Karena kita gak mengharapkan orang lain itu loh, gak mengharapkan balasan dari orang lain. Seringnya gundah gulana, gelisah, gak tenang pikirannya cuntel, pikirannya stres. Itu gara-gara apa? Dia berbuat baik ke orang lain tapi minta dibalas. Itu biasa sakit hati biasanya, mudah sakit hati itu biasanya. Bener nggak? Kalau antum berbuat baik ke orang lain kemudian antum minta dibalas, biar dia juga ikut berbuat baik gitu, membalas juga. Itu kalau suatu ketika dibalas kebaikan, gerundelan dia. Wah, ana udah berbuat baik, nggak paham orang itu. Setiap kali udah tak kasih transfer per bulan, tak kasih makanan, kasih minuman, tapi kok orangnya kok nggak paham gitu loh. Karena dia mengharapkan balasan orang lain. Tapi kalau dia mengharapkan balasan Allah Ta'ala, biarin aja udah. Biarin. Bismillah. Karena kita sudah dapat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang pikiran, tentram hatinya. Pastikan ketika antum berbuat baik pada orang lain, jangan pernah meminta mengharapkan balasan kebaikan dari orang lain itu. Tapi mengharapkan balasan yang terbaik dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada lafaz apa? Idza suni'a ilaihi ma'rufun faqala lil fa'il jazakallahu khairan faqad ablagha apa? Faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang dikasih kebaikan dari orang lain, kasih kebaikan, kemudian yang mengucapkan jazakallahu khairan, sungguh dia telah membalas dengan balasan yang lebih. Bayangkan, jazakallahu khairan, selesai. Paham ya? Naam. Yang terakhir perhatikan. Hada yadullu ala anna al-wasila yu'inuhu Allah wa yusaddiduh. Sahih. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menyambung hubungan silaturahmi, Allah Ta'ala akan menolongnya dan mendukungnya. Lihat itu. Seperti apapun, sejahat apapun keluarga kita, saudara kita perlakukan yang terbaik untuk mereka. Walaupun mereka nolak, diupayakan lagi. Doakan. Wa yudhiruhu ala khusumihi min aqaribih. Lihat. Dan Allah Ta'ala akan tolong dia atas kejahatan dari kerabat-kerabatnya. Kerabatnya berbuat jahat, mencaci maki, menghina. Kadang ahlus sunnah ini ya, kalau keluarganya masih awam belum ngaji, ahlus sunnah seperti kita ini kan punya anak ya. Kadang mereka mengajak anakmu kemana nanti, kalau besar nggak punya masa depan katanya, nggak punya ijazah wala rapot, sekolah di mana coba? Diajak aja gitu. Kalau nggak kuat mentalnya bagaimana? Down. Tapi kalau kuat mentalnya, Bismillah, ini nggak usah ikut campur dah. Antum orang lain sudah, itu aja. Paham ya? Ini urusan keluarga kami, ini urusan kami. Antum nggak usah ikut campur, selesai. Tapi kalau dibawa ke pikiran, masuk ke hati, sakit hati atau yang semisalnya, jangan. Karena yang namanya musuh dari keluarga itu banyak sekali.
Nabi Ibrahim alaihissalam musuhnya siapa? Bapaknya sendiri. Bayangkan itu. Keluarganya sendiri, bayangkan itu. Nabi Nuh alaihissalam musuhnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam yang enggak mau beriman kepada beliau siapa? Dari keluarga sendiri kan? Anaknya, istrinya, bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya kadang musuh itu bisa dari kerabatnya. Li'annahu ahsan ilaihim, dikarenakan dia telah berbuat baik kepada mereka, wa adda wajibahum, dan telah menunaikan kewajiban mereka min silaturahmi, itu menyambung hubungan silaturahmi. Yang terakhir perhatikan baik-baik halaman 56 itu. Fayanbaghi lil mu'min an yakuna 'indahu sabrun. Penting ini. Maka selayaknya bagi seorang mukmin hendaknya dia punya kesabaran. Menghadapi keluarga yang seperti itu sabar. Kalau enggak sabar sudah rusak sudah. Apalagi apa? Masuk waktu-waktu pendaftaran sekolahan itu. Udah, kita hidup di lingkungan awam, keluarga pun masih awam kadang ya. Itu udah masukin terus, anakmu kemana ini? Sekolah di mana ini? Belajar apa? Nah, anak kamu udah masuk ke sekolah negeri 11, negeri 12. Paham ya? Anak ente ditaruh mana? Pondok pesantren. Pondok pesantren dapat apa kata mereka? Masa depannya bagaimana? Curam nantinya. Bayangkan. Dunia, pikirannya dunia. Allah musta'an. Kita lihat, sabar. Wa 'indahu tahammulun fi ihsanihi ila aqaribihi wa nasihatihi lahum. Lihat ini. Dan hendaknya dia punya tahammul. Tahammul itu apa tahammul? Mampu untuk memikul. Kuat untuk memikul fi ihsanihi dalam berbuat baik kepada aqaribihi, keluarga atau kerabatnya. Wa nasihatuhu lahum, dan mampu untuk menasihati mereka. Nasihat yang terbaik. Tinggalkan itu Pak. Dunia itu hanya saat Pak. Tidak selamanya. Masa depan kita bukan di dunia, di akhirat. Dunia itu masih di depannya lagi. Gitu aja, selesai. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa in asa'u, walaupun mereka berbuat jelek. Wa in jafu, walaupun mereka apa? Angkuh, dan juga mereka apa? Jahat. Wa in qassaru, walaupun mereka merendahkan, meremehkan kita. Fa yang sa'uhum, maka hendaknya orang mampu menasihati mereka. Wa yuhsin ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Wa ya'muruhum bil ma'ruf, dan merintahkan mereka dengan kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuwasi faqirahum. Yuwasi itu yu'in artinya. Yuwasi artinya yu'in, dan menolong apa? Orang fakirnya mereka. Jadi walaupun itu kerabat kita berbuat jahat, berbuat jelek, kalau mampu untuk kita berbuat baik, bagus. Ketika kurang mampu kita kasih. Paham ya? Semoga dengan itu sadar dan apa? Mendapatkan petunjuk yang sahih. Wa yuhsin ilaihim mahma istata' minal khair, sahih. Dan berbuat baik kepada mereka semampunya, berupa kebaikan yang ada. Wa in asa'u, walaupun mereka berbuat jelek. Berat memang. Berat enggak seperti ini? Berat memang. Musuhnya keluarga sendiri. Setiap kali datang dicaci maki, dihina, diajak-ajak terus, jenggotnya kambing, kan? Kayak gitu. Kalau ininya enggak kuat, mentalnya kuat, down sudah. Tapi kalau kuat mentalnya, insya Allah aman. Mereka mau ngajak, mencaci maki, menghina, merendahkan, nah, bismillah. Manusia, paham ya? Dunia hanya sesaat saja. Wa in jafu, walaupun mereka apa? Jafu, bertindak keras, angkuh. Yarju ma'indallah fi dzalik. Penting ini, yang terakhir ini, hendaknya dia mengharapkan apa yang di sisi Allah Ta'ala dalam amalan tersebut. Jadi yang diharapkan adalah apa? Pahala dari Allah Ta'ala, bukan pahala atau ganjaran atau balasan dari manusia. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.